Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahyadi selaku pengampu mata kuliah komputer bisnis dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan mengenai landasan sistem informasi dalam bisnis teknologi informasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fatur Rizik Al-Rahman, dan teman saya, Iqbal Ahmad Iqbal Ashraf Zaki. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya konsep dasar sistem informasi dalam bisnis teknologi informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bisnis. Teknologi informasi dapat membantu beberapa jenis bisnis seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial sama kelompok kerja, dan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang sangat cepat sekali berlaku. Ini berlaku ketika teknologi informasi untuk mendukung tim pengembangan produk, proses dukungan untuk pelanggan, transaksi e-commerce, dan atau dalam aktivitas bisnis lainnya. Konsep konsep yang pertama, konsep dasar, konsep keperilakuan teknis bisnis dan manajerial, termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi. Contohnya meliputi konsep sistem informasi dasar yang berasal dari teori sistem umum. Yang kedua, teknologi informasi. Konsep utama pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi yaitu meliputi hardware, software, jaringan, manajemen data, dan banyak teknologi berbasis internet. Yang ketiga, aplikasi bisnis. Penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat, proses pengembangan. Bagaimana para praktisi bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen. Tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakai akhir, perusahaan, dan global dalam bisnis. Aturan dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Contohnya, kebanyakan toko retail menggunakan CBIS untuk membantu mereka mencatat pembelian pelanggan, menelusuri persediaan, membayar pegawai, membeli barang, dagangan baru, serta untuk mengevaluasi tren penjualan. Yang kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Sistem informasi juga membantu para manajer toko dan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, keputusan mengenai lini barang dagangan apa yang perlu ditambahi atau dihentikan, atau mengenai jenis investasi apa yang mereka butuhkan. Biasanya dibuat setelah sebuah analisis diberikan oleh sistem informasi berbagai komputer. Yang ketiga, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Contohnya, manajemen toko mungkin membuat keputusan untuk memasang kios dengan layar sentuh dalam semua toko mereka yang terhubung dengan situs e-commerce untuk belanja online. Tren sistem informasi pada bisnis. Yang pertama, tren yang dominan dalam sistem informasi, inisiatif dan penanggung jawab tidak lagi dilakukan oleh CEO atau Chief Information Officer sendiri, tapi juga oleh Executive Board. Yang kedua, pergeseran peran IS Departemen dari sebagai application delivery menjadi sistem integration dan pengembang infrastruktur. Yang ketiga, perkembangan internet dan intranet menghasilkan worldwide connectivity dan memungkinkan adanya common user interface untuk semua sistem. Yang kedua, yang B, perlunya sistem integrasi. Yang pertama, ada perkembangan komputerisasi dalam suatu organisasi yang tidak bersamaan dan terpisah-pisah. Yang kedua, hambatan teknologi yang dapat diakhiri oleh berbagai
yang dapat diatasi oleh berbagai alat bantu atau tools yang dapat dijumpai di mobile. Tipe sistem informasi. Sistem pendukung operasi. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang, yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Pemproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis memperbarui database operasional dan menghasilkan dokumen bisnis. 2. Sistem pengendalian proses. Mengawasi dan mengendalikan berbagai proses industrial. 3. Sistem kerjasama perusahaan. Mendukung komunikasi dan kerjasama tim, kelompok kerja, dan perusahaan. Sistem pendukung manajemen. Ketika sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. 1. Sistem informasi manajemen. Memberikan informasi dalam bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. 2. Sistem pendukung keputusan. Decision Support System. Memberikan dukungan interaktif khusus untuk pengambilan keputusan para manajer dan praktisi bisnis lainnya. 3. Sistem informasi eksekutif. Executive Information System. Memberi informasi penting dari SIM, DSS, dan sumber lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan informasi para eksekutif. Kategori lain sistem informasi. 1. Sistem pakar. Sistem berbasis pengetahuan yang menyediakan saran pakar dan bertindak sebagai konsultan pakar bagi para pemakai. 2. Sistem manajemen pengetahuan. Bersistem berbasis pengetahuan yang mendukung pembuatan, pengaturan, dan penyebaran pengetahuan bisnis dalam perusahaan. 3. Sistem informasi strategi. Mendukung operasi dan proses manajemen yang memberi perusahaan produk, layanan, dan kemampuan strategis sebagai keunggulan kompetitif. 4. Sistem bisnis fungsional. Mendukung berbagai aplikasi operasional dan manajerial atas berbagai fungsi bisnis perusahaan. 5. Tantangan manajerial teknologi informasi. Kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini bergantung pada pemaksimalan penggunaan teknologi berbasis internet dan sistem informasi melalui web. Fungsi dasar sistem informasi. Pertama, area fungsional utama dari bisnis yang penting dalam keberhasilan bisnis seperti fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional. Kontributor penting dalam efisiensi operasional produk dan moral pegawai, serta layanan dan kepuasan pelanggan. Sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktisi bisnis. Bahan yang sangat penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif yang memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pasar global. Peluang berkarir yang dinamis, memuaskan serta menantang bagi jutaan pria dan wanita. Komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bisnis yang membentuk jaringan. Mengenali sistem informasi. Sebagai praktisi bisnis harus mampu mengenali komponen dasar sistem informasi. Hal ini berarti harus mampu mengidentifikasi 1. Sumber daya manusia, hardware, software, data, dan jaringan yang digunakan. 2. Jenis produk informasi yang dihasilkan. 3. Cara melakukan aktivitas input, output, penyimpanan, dan pengendalian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kita mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.